Selamat datang di acara peragaan busana komunitas Empu. From Farm to Catwalk, dari kebun ke panggung peragaan busana. Acara ini diselenggarakan dalam rangka Climate Diplomacy Week yang diadakan oleh UPOP. UPOP adalah suatu inisiatif dan kampanye tentang upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Uni Eropa bersama negara-negara anggotanya yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Komunitas Empu lahir dari keprihatinan atas realitas yang ditampilkan oleh suatu riset yang menemukan bahwa fashion berkontribusi 10% pada jejak karbon terbesar nomor 2 di dunia sesudah sektor migas. Jejak karbon ini terjadi sejak produksi bahan, pemintalan, penenunan, pewarnaan, sampai distribusi produk jadi ke pelanggan. Untuk itulah komunitas Empu membangun fashion yang ramah lingkungan dan berkeadilan sebagai gerakan. Fashion yang memberi keuntungan adil bagi para aktor pada rantai nilainya, khususnya perempuan dan kelompok rentan yang ada di sana. From Farm to Catwalk. Mari kita saksikan serangkaian kegiatan komunitas Empu yang tersebar di wilayah Nusantara. From Farm to Catwalk, dari kebun hingga panggung peragaan busana. Suasana desa yang hijau, indah, dan damai seperti ini tentu menjadi harapan kita semua. Saat ini kita berada di lingkungan Adikarya Agribisnis di wilayah Nganjuk, Jawa Timur yang dikelola dan milik Ibu Yayu Sri Rahayu. Ibu Yayu Sri Rahayu yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada ini memutuskan menjadi petani sejak tahun 2000. Ia yang mengembangkan Zero Waste Farming yang dikenal dengan 5F ini pun memenangkan Lomba Perempuan Wirausaha Femina tahun 2005. Sistem Zero Waste Farming yang memanfaatkan keseluruhan faktor produk memastikan keseluruhan materi tidak menjadi sampah percuma. Kenalkan, saya Yayu dari CV Adikarya. Mulai dari 2012 kita sudah mengenalkan konsep Zero Waste Farming, yaitu pemanfaatan limbah pertanian untuk menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat. Awal mulanya kita mengenalkan pemanfaatan limbah pertanian menjadi 4F, yaitu food atau bahan makanan pokok. Produk utama kita adalah beras. Dari beras kita olah limbahnya untuk menjadi yang feed, yaitu pakan ternak. Dari padi, jeraminya kita olah menjadi selasa jerami. Habis itu dedak dari proses penggilingan padi kita olah untuk menjadi pakan sapi juga, pakan ternak. Yang ketiga adalah fuel, yaitu dari limbah kotoran ternak kita olah menjadi biogas untuk menjadi energi untuk memasak. Setelah itu limbah dari biogas kita olah menjadi biosluri atau fertilizer. Nah, setelah beberapa lama, mulai tahun 2018 kita kembangkan juga konsep eco fashion dengan memanfaatkan energi dari biogas yang berlimpah kita olah untuk membuat ecoprint dan juga batik warna alam. Dari pengukusan dengan teknik steam kita menghasilkan kain dan warna-warna alam yang kita gunakan untuk eco fashion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. Nama saya Cuk Widianto. Kebetulan kami berkunjung di salah satu binaan kami, yaitu CV Adikarya yang ada di Dusun Bulu, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kebetulan kegiatannya adalah pengembangan ecoprint. Salah satunya pengembangan ecoprint ini masuk dalam binaan kami, dan kebetulan yang dilakukan oleh CV Adikarya ini masih langka, yaitu membuat batik tapi dari daun-daun atau dari tumbuh-tumbuhan yang alami itu dikemas kemudian dicetak menjadi batik ecoprint. Kisah Ibu Yayuk di Nganjuk tentu merupakan suatu model yang menarik. Ecoprint yang dulu dianggap barang yang hanya bisa dimiliki kelas menengah,
saat ini bisa pula dipergunakan orang awam karena harganya terjangkau. Apa yang ia butuhkan ada di sekitarnya. Mengapa EcoPrint yang dibuat oleh Adikarya dengan brand Warna Bumi by Gria Batik Sirahayu berbeda dengan EcoPrint yang lainnya? Karena kita memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kita, sehingga bisa meminimalkan ongkos produksi. Sebagai petani, kita telah memanfaatkan limbah pertanian menjadi sumber energi untuk pembuatan EcoPrint dan juga batik warna alam, sehingga ongkos produksi bisa ditekan. Ketika kita lempar produk kita ke pasaran, harganya bisa lebih terjangkau, sehingga banyak masyarakat yang lebih terjangkau untuk membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Kita lanjutkan perjalanan ke suatu desa jurang jero di kota Sragen, Jawa Tengah. Kita kunjungi kediaman beberapa ibu jamu gendong. Ibu Sinem dan Ibu Sri Suparni adalah 2 dari 41 orang ibu jamu gendong anggota komunitas jamu gendong empu di Sragen. Ramuan tradisional dari empon-empon yang merupakan gabungan dari obat-obatan Cina dan Ayurveda India ini memang sudah lama dipercaya khasiatnya. Mereka tiap hari berjualan jamu gendong, menggunakan masker ketika belanja ke pasar, memproduksi jamu maupun ketika menjajakan jamu. Juga ibu jamu menerima bimbingan teknis yang diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Ini agar ibu jamu belajar tentang cara membuat jamu yang higienis. Ibu jamu gendong di Sragen ini sudah tidak seperti ibu jamu di masa yang lalu. Mereka tidak hanya membuat dan menjual jamu, tetapi juga memanfaatkan begitu banyak jenis tanaman, obat-obatan, dan pangan yang dapat bermanfaat sebagai pewarna makanan dan pakaian. Juga mereka memanfaatkan sampah, buah, dan sayur untuk membuat ekoenzim. Memang ada kaitan antara tanaman pangan dan tanaman untuk pewarna pakaian, serta bagaimana mereka bekerja dengan kebunnya untuk pemenuhan pangan. Ibu jamu gendong juga merasakan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Mariati, saya Ketua Kelompok Jamu Seger Waras yang dulunya belum ada kelompok jamu seger waras dan sekarang sudah terbentuk kelompok jamu seger waras. Kami berkegiatan menanam tanaman, sayuran, rosella, ada minuman rosella, ada telang, berbagai macam tanaman. Dan kami juga sudah mengenal pangan-pangan lokal yang dulunya kami tidak mengenal pangan lokal. Kami dari pemerintah Desa Jurang Jero juga memberikan pendampingan dan dukungan-dukungan. Nama saya Teresia Eko Setiawati. Saya awalnya adalah lebih banyak bekerja pada pertanian organik, kemudian gender dan pengorganisasian. Karena masa pandemi banyak waktu yang saya kerjakan untuk bekerja di rumah, maka bersama dengan komunitas empu mendampingi ibu-ibu jamu di Kabupaten Sragen. Jadi kami menamakan komunitas ibu jamu Sragen. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan ibu-ibu jamu adalah membangun kekuatan ekonomi melalui sumber daya lokal yang kami angkat. Maka dari jamu kita meningkatkan kemampuan untuk mengelola lahan, mengembangkan pangan lokal, dan juga mengembangkan sandang yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita menyeberang ke Pringgasela Selatan di Lombok Timur. Tanaman pewarna alami sendiri. Jadi anggota kelompok penenun itu sudah menginisiasi sendiri bagaimana supaya mereka nanti tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan pewarna alami. Sehingga ada beberapa lahan yang dihibahkan ke mereka dari salah satu anggota yang dipakai untuk penanaman pewarna alami. Saya juga termasuk dari kelompok Nina Penenun. Saya juga ingin melihat wanita penenun yang di Pringgasela ini maju, sehingga dan sekarang ini musimnya
warna-warna alami itu yang paling dibutuhkan lah gitu. Jadi saya kasih dia kelompok kami untuk pinjem gitu. Lahan seolah-olah tambahan modal untuk membangun ekonominya gitu. Ya di sini di Pringgasela Selatan ini pewarnaan alaminya kalau yang kuning memakai kayu nangka. Kami dua anak. Indah kan sekene begini. Subang. Dia memang benar kakak kasemenda. Nah, anu doang, jadi video. Awal terbentuknya kelompok Nina Penenun ini, kami melihat dari situasi dan masalah-masalah yang ada di lapangan, terutama yang ada di ibu-ibu penenun. Di sini berinisiatif untuk membuat bagaimana ya cara kita untuk menanggulangi atau mengatasi keadaan-keadaan yang ada di ibu-ibu penenun ini, supaya dia istilahnya ada perubahan di ibu-ibu penenun itu sendiri. Mungkin dari situ kami bisa membantu masyarakat kami yang bertenun supaya dia bisa merasakan hasil dari produksinya sendiri. Dan kita saksikan peragaan busana Empu From Farm to Catwalk. Empu sengaja memilih kota Semarang sebagai lokasi pengambilan gambar karena kota ini memiliki tantangan atas ancaman perubahan iklim. Pemerintah Kota Semarang didukung pihak swasta dan kelompok masyarakat peduli karya ramah lingkungan melakukan mitigasi perubahan iklim. Kita saat ini berada di wilayah Jalur Bakau di Mairokoco, Semarang bersama 14 model yang memperagakan 30 koleksi ekoprint dan shibori, karya 22 anggota komunitas Empu. Selanjutnya kita melangkah ke area Kota Lama Semarang. Gedung-gedung bersejarah peninggalan masa kolonial yang sayang sekali menghadapi ancaman kelestariannya karena isu air rob di saat air pasang atau juga alami banjir di musim hujan.
Pemerintah telah melakukan revitalisasi Kota Lama Semarang ini yang difokuskan pada pembangunan sistem drainase di Kota Lama seperti polder dan pompa untuk mengantisipasi terjadinya banjir maupun rob. Sepatu-sepatu Ekoprint dan Shibori karya Kiwasus, Ramban Godong, dan Sabda ada pula di sini. Komunitas Empu juga menyediakan baju yang nyaman untuk dipakai di masa bekerja di rumah, working from home. Koleksi ini adalah karya Just M.